Thailand merupakan negara kerajaan di Asia Tenggara yang memiliki populasi sekitar 65 juta jiwa. Thailand baru dikenal pada tahun 1939 yang ratusan tahun sebelumnya dikenal dengan negara Siam. Dalam sejarah bahwa Thailand merupakan tempat persinggahan para penyebar Islam ke Nusantara, baik yang datang dari Timur Tengah maupun melalui India. Wilayah Thailand Selatan menjadi wilayah yang amat penting dalam sejarah Islam di negara Gajah Putih tersebut. Menurut data statistik terbaru, jumlah kaum muslim di Thailand mencapai 4,6% atau sekitar 4 juta dari total 65 juta penduduk Thailand. Islam di Thailand menjadi agama mayoritas kedua setelah Buddha. Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan semenanjung Malaysia. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu yang beragama Islam. Muslim di Thailand Selatan meliputi Provinsi Pattani 80%, Yala 68,9%, Satun 67,8%. Semula Thailand Selatan masih menjadi satu wilayah kekuasaan di bawah kepemimpinan Kerajaan Pattani Raya hingga abad ke-12. Islam masuk di Thailand diperkirakan sekitar abad ke-10 sampai ke-11, dibawa oleh pedagang Arab dan India. Islam pernah berkuasa di wilayah Pattani sejak berdirinya Kerajaan Islam Pattani Darussalam pada abad ke-14. Pattani adalah sebuah kesultanan Melayu sebagai negeri pengganti Langkasuka yang asalnya sebuah kerajaan Melayu kuno Hindu-Buddha. Pattani telah menjadi pusat perdagangan yang penting selama berabad-abad. Pada abad ke-16, kota ini menjadi pusat perdagangan internasional yang sibuk. Pusat perdagangan ini menghubungkan Asia Tenggara dengan Timur Tengah dan menjadi tempat bertemunya budaya, agama, dan kekayaan bagi para pedagang yang berlangsung hingga saat ini. Pattani merupakan eksportir durian terbesar ke negara Cina. Di Thailand Selatan sering terjadi konflik dengan kelompok agama Buddha. Seringkali ada kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil bagi warga Thailand Selatan yang mayoritas beragama Islam. Terlebih setelah kerajaan Melayu dihapuskan pada tahun 1902, masyarakat dalam keadaan tertekan. Serangan pertama berlaku di Yala. Seorang tok penggawa Mukim Katong dikenali sebagai Mat Saki Kanet cedera ditembak sebelum sempat solat Jumaat. Sementara kejadian kedua berlaku di wilayah Naratiwat, di mana seorang lelaki Sufian Mamat terbunuh dalam pertempuran dengan pihak keselamatan Thailand. Pada tanggal 10 Maret 1909 saat ditandatanganinya perjanjian perbatasan antara wilayah jajahan Inggris di Semenanjung Malaya dan Kerajaan Siam, daerah Pattani Raya secara definitif mulai menjadi bagian integral dari Kerajaan Siam atau Thailand. Sejak saat itulah otonomi budaya orang Melayu Islam mulai terancam, sebab pemerintah Kerajaan Thailand mulai melakukan berbagai program pembaharuan yang bertujuan untuk menggantikan identitas kultural dan agama orang Melayu Muslim dengan identitas kultural Thai yang berlandaskan Buddhisme. Berbagai konflik terus terjadi hingga saat ini. Namun pada dekade terakhir, politik umat Islam mengalami perlakuan lebih wajar ketimbang sebelumnya. Dimulakan dengan perkembangan Malaysia yang sudah pun bersedia untuk memainkan peranan lebih proaktif dalam proses rundingan damai bagi menamatkan konflik berpuluh tahun di wilayah selatan melibatkan Naratiwat, Yala, Pattani dan sebahagian Songkhla. Kini umat Islam di Thailand mengalami perkembangan pesat dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagian besar penduduknya keturunan asli di Semenanjung Melayu, bahkan karakteristik sosial pun Muslim Melayu karena memiliki budaya dan bahasa yang mirip dengan Melayu di Malaysia, sehingga mereka lebih dekat dengan budaya Melayu daripada budaya Thailand pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pakaian tradisionalnya seperti baju kurung untuk wanita serta jubah dan sarung untuk pria. Masyarakat Muslim Thailand Selatan juga memperhatikan pakaian yang sesuai dengan syariat. Bahkan apabila kedapatan warganya yang tidak berhijab akan dianggap pemeluk Buddhis. Pendidikan bahasa Melayu di Thailand Selatan adalah sebagian dari kurikulum pendidikan agama Islam.
Kementerian Pendidikan Negara Thailand memasukkan kurikulum bahasa Melayu sebagai salah satu subjek dalam kurikulum pendidikan Islam. Dan Thailand dijadikan negara pertama sebagai landasan memartabatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara Gajah Putih itu. Dari aspek pendidikan, masyarakat di sana menitipkan anak-anak mereka ke madrasah atau pondok pesantren di wilayah ini. Adapun pendidikan spiritual atau keagamaan sangat ditekankan di sekolah, serta banyak anak yang sudah belajar Al-Quran sejak dini. Pondok pesantren memainkan peranan yang sangat penting dalam mempertahankan kesinambungan dengan kedaulatan bahasa Melayu. Di pondok pesantren, bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi dan juga menjadi mata pelajaran. Kami anak Darussalam. Kami akan taat dan patuh setia kerana kau adalah rumah kami yang sejati. Darussalam, jasa kau akan ku ingat sampai mati. Darussalam, bumi bertuang, negeri Fatani sebelum terjajah. Sebelum siang menabur fitnah, Fatani tegak berdiri megah. Banyak mahasiswa Islam Thailand yang melanjutkan studinya di beberapa universitas Islam di berbagai negara. Jumlah mahasiswa dari Thailand di perguruan tinggi agama Islam di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Mereka memilih Indonesia karena relatif dekat dan studi Islam di Indonesia lebih komprehensif dan moderat. Sini ada beasiswa buat anak Thailand, jadi saya ke sini buat cari pengalamannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีคณาจารย์นักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน Perkenalkan, nama saya Diana Lewang, asal dari Hatjai, Songkhla, Thailand. Mahasiswi Fakultas Agama Islam UMSU. Sebelum di UMSU, saya pernah bersekolah di pesantren di Bogor. Kemudian saya kembali ke negara saya di Thailand, namun saya tetap punya mimpi untuk melanjutkan pendidikan saya di Indonesia. Alhamdulillah, UMSU menjadi jawaban dari doa saya. Dari aspek ekonomi, mayoritas masyarakat Muslim di Thailand Selatan berprofesi di bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil. Di wilayah ini, pasar-pasar tradisional biasanya ramai oleh pedagang Muslim yang menawarkan berbagai jenis barang termasuk makanan halal. Itulah ulasan singkat tentang Muslim Thailand Selatan.